Salam satu duri. Bertemu lagi dengan channel Petani Milenial, channel yang selalu berusaha berbagi terkait dengan budidaya buah naga dan tanaman-tanaman lainnya. Oke, melengkapi pupuk series, untuk konten kali ini saya ingin membagikan kepada teman-teman petani buah naga di seluruh Indonesia tentang bagaimana cara membandingkan pupuk dengan benar. Karena banyak teman-teman yang masih bertanya terkait pupuk mana yang lebih baik, pupuk mana yang terbaik gitu ya. Jadi dalam konten ini akan menjawab itu semua. Oleh sebab itu station terus di Petani Milenial. Oke, jadi pada prinsipnya menurut Petani Milenial tidak ada pupuk yang terbaik atau pupuk yang terhebat. Dan menurut kami pupuk yang baik adalah pupuk yang sesuai kandungannya dengan apa yang tertulis di label. Misalnya pupuk NPK 1616, berarti kandungan di dalamnya dalam 1 kuintalnya adalah 16 nitrogen, 16 kg fosfat, 16 kg kalium. Makanya pupuk yang bagus adalah pupuk yang seperti itu. Namun apabila kita ingin membandingkan di lahan kita, itu memang ada tekniknya, tidak serta-merta sekali aplikasi terus kemudian kita bisa membandingkan pupuk ini lebih baik, pupuk ini tidak baik gitu ya. Jadi banyak terjadi kesalahan. Misalnya nih, kita untuk tahun ini kita aplikasi pupuk A, NPK A, kemudian dirasa pupuk tersebut kok produksinya nggak begitu maksimal menurut pribadi kita, sehingga akhirnya di berikutnya kita menggunakan pupuk NPK merek B, kemudian hasilnya wow, bagus, obat. Dan kita biasanya petani sering menganggap bahwasanya pupuk B inilah yang lebih bagus dibandingkan pupuk A, dan itu salah besar kawan ya. Jadi ada kemungkinan karena pupuk A yang sudah diaplikasikan terlebih dahulu tadi, makanya ada akumulasi energi di buah naga, sehingga ketika diaplikasi B ini tambah lengkap sehingga terjadilah produksi yang kita anggap lebih maksimal. Makanya ini cara membandingkan yang salah ya, yang salah, karena tidak terjadi pada waktu yang sama ya. Keadaan air, kelembapan, kemudian faktor-faktor eksternal lainnya itu tidak sama, sehingga ketika kita ingin membandingkan adalah satu, harus waktunya yang bersamaan ya. Yang kedua adalah lokasinya sama. Jadi seringkali nih ada temen, di tempat saya ini pupuk C, NPK C ini produksinya luar biasa dengan menggunakan pupuk NPK C ini. Kemudian dicoba nih di lahan yang lainnya, di lahan temen yang lain, kemudian kok pupuk C ternyata nggak bagus. Wah, ini memang sangat bisa terjadi karena perbedaan tanah ya, perbedaan kondisi kelembapan dan lain sebagainya. Ini juga akan mempengaruhi terutama kondisi tanah terkait dengan tingkat kesuburan tanah, terus juga tingkat populasi mikroorganisme positif dalam tanah itu juga berbeda, yang mana itu akan membantu proses penyerapan pupuk
pupuk unsur hara dari pupuk diserap oleh tanaman. Jadi itu akan terjadi banyak koefisien yang mempengaruhi itu semua kalau terjadi pada lahan yang berbeda, sehingga perlu yang pertama tadi waktu yang sama, lokasi yang sama, dan barulah pupuknya yang berbeda. Pupuk yang berbeda dalam hal ini harus memiliki kandungan yang sama ketika kita ingin membedakan. Misalnya nih ya, NPK 16-16 titik itu NPK-A. Kita ingin bandingkan sama pupuk NPK 16-16-16 B, kemudian pupuk NPK 16-16 C, dan itu bisa dibandingkan kalau memang itu kandungannya sama. Kalau kandungannya berbeda, itu tidak bisa dibandingkan, karena ya pastilah ketika kita ingin membandingkan antara koefisien yang sama, barulah itu akan bisa terlihat. Kalau koefisiennya aja berbeda, itu nanti akan terjadi hasilnya tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Makanya penting bagi kawan-kawan ini untuk kita bisa bijak dalam membandingkan ya, itu. Nah, ketika kita sudah waktu sama, tempat sama, kemudian caranya gimana? Nah, sebenarnya dalam membandingkan ini ada namanya eksperimen desain, tapi kita sebagai praktisi tidak perlu itulah ya, setidaknya kita sudah mulai mengacaknya. Misalnya di lahan kita punya 500 tiang nih ya. 500 tiang, kita membedakan 4 jenis pupuk ya. 4 jenis pupuk. Nah, kita dari 500 tiang tadi ada 5 jalur. Nah, 5 jalur tadi kita acak ya. Jadi kalau 500 satu jalur itu kan ada 5 jalur, kemudian satu jalurnya ada 100 nih ya. Berarti kita bagi per jalurnya tadi 20 tiang ya, untuk dijadikan sebagai perlakuan pupuk yang pertama, NPK yang pertama, kemudian berikutnya yang kedua, kemudian baris 20 titik berikutnya NPK yang ketiga, dan begitu seterusnya, dan yang terakhir tidak menggunakan aplikasi, atau ini biasa disebut sebagai kontrol ya, tidak perlu aplikasi atau kontrol ya. Nah, itu nanti 5 barisnya tadi itu diacak kawan ya, diacak, tidak melulu nanti 1, 2, 3, 4, tapi posisinya bisa berbeda-beda. Nah, itu nanti ketika sudah terjadi seperti itu, nanti kita bisa lihat nih hasilnya mana nih yang paling bagus. Itu sudah memenuhi syarat perbandingan, atau setidaknya yang paling simple dan sepele ya. Misalnya kita punya 4 jalur. Nah, satu jalur ini kita menggunakan pupuk A, satu jalur ini menggunakan pupuk B, dan seterusnya. Dan jangan lupa pakai satu jalur yang tanpa aplikasi, atau bisa menggunakan pupuk organik lah ya. Kalau misalnya tanpa aplikasi pupuk, nanti ini akan produksinya pastilah akan turun ya. Tapi juga ada kemungkinan juga loh ya, tanpa aplikasi pupuk nanti produksinya juga sama loh. Kalau begitu, wah, mengapa tidak ya. Sehingga perlulah kita membandingkan. Kadang-kadang kita aplikasi pupuk sebenarnya itu walaupun sudah tidak dipupuk, karena kesuburan tanah di lahan kita sudah cukup, kita tidak perlu aplikasi pupuk. Itu memang seharusnya dilakukan perbandingan di lahan kita, agar kita bisa mengetahui pupuk mana yang cocok di lahan kita. Oke, itu pengalaman saya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan share bila mana video ini kalian anggap bermanfaat, dan jangan lupa like, share, and komen, dan tanya-tanya nanti saya jawab langsung tanpa admin. Oke, saya akhiri. Salam satu duri.